Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini bertemu dengan podcast Calo bersama Mama Dursila alias Mak Dur. Bersama, sebutin aku TB. TB. Siapa sih kamu TB? Jadi gue ketemu sama Mak Dur ini di jalan sebenarnya. Kamu anak pungut ya? Tadi jualan singkong terus nawarin ke Mak Dur. Kata Mak Dur mau nggak ikutan? Ya ikutan dah, mau dah gitu. Ikutan apa? Ikutan podcast Calo. Sesuai yang waktu itu udah Mama janjikan, untuk bintang tamu perdana kita hari ini adalah owner coffee yang sangat ngehits di Pulau Bali. Cluenya adalah coffee place ini udah buka cabang banyak banget. Ada yang di Nusa Dua, ada yang di Dewi Shrine, ada yang di Kejampang. Gua susah aja. Di Kedampang alias Kerobokan, ada juga yang di Sunset Road. Nah, terima kasih sih kita ucapkan nih dari Calo Podcast bahwa tempat dan waktu dipersilakan di hari ini. Di tayangan perdana kita untuk siap gerak. Tempat dan waktu. Kita langsung ya, Madur langsung introduce pemilik 25 PM Coffee. Selamat datang dan selamat siang Mimih dan Pipi beserta kamu siapa sih? Gue baristanya. Oke, kamu siapa? Hai. Nah, Mimi Pipi mungkin bisa cerita dulu journey-nya. Awalnya kok bisa ke Tumbaran, habis itu kok bisa ke Bali gitu. Jadi awalnya itu ketemu, kita kenal di tempat gym ya, fitness di aerobik. Saya fitnessnya. Terus punya mata nih main lihat-lihatan waktu itu ceritanya, ya kan. Nah kebetulan juga saya single, Miminya juga single, pas lagi kan. Aku di sini. Setelah itu kita dekat, kenal selama 3 bulan. Setelah 3 bulan saya lamar, 5 bulan kemudian kita nikah. Oh my Jadi god. Instan. Jodoh ya? By the way itu direkturnya. Dihajusin. Sound effect. Lihat aja dari situ ya Pak. Jadi 5 bulan. Ya. Married. Setelah itu. Nah, pas married itu kebetulan Mimi ini kerja, dia di Jakarta udah kerja, terus ditawarin pindah untuk ke Bali. Mimi kerja apa? Dulu di interior design, produksi juga furniture. Game. Terus? Nah, saya di salah satu bank pemerintah di Jakarta waktu itu. Tuh kan, bentar P, B. Ya. Kita nggak pernah tahu ya, orang awalnya kerja apa, ujung-ujungnya jadi apa ya kan? Kayak TB dulunya penyanyi ini orang produksi ANTV sama Trans TV, sekarang nggak jelas jadi begini. Sama PLN pernah nyanyi. Makanya Mama dulunya penyanyi panggung, terus jadi HR consultant, nggak nyambung kan sebenarnya. Lanjut Pi. Ya setelah itu saya kerja kurang 13 tahun waktu itu. 13 tahun terus mau married sama dia juga mau pindah gitu kan ke Bali. Sebelum married dia udah ultimatum. Kira-kira kalau emangnya nanti ke Bali mau nggak ikut? Kalau emangnya ikut, ayo kita married. Kalau nggak selesai. Diancam Samanya Bali. Daripada long distance. Iya. Akhirnya Mama juga nggak bisa long distance. Harus deket-deketan Mama. Iya, Mimi itu berarti the kind of woman who knows what she wants. Yep. Jadi terms conditionnya ada, lu mau sama gue, lu bawa gue ke Bali. Kalau nggak ada cerita. Iya. karena kita dulu pernah punya Pasangan masing-masing. kita pernah nikah. Pasangan Dulu gitu kan, mungkin Ini ditonton nggak? kebetulan waktu itu saya duren. Iya, duda rental. Duda rental, bukan keren ya. Rentalnya berapa per jam Pi? Mimi udah pernah rental. Ya kan? Ya akhirnya ya udah, saya bilang oke ada kita ikut Ya, gitu. Saya ikut. Rezeki kita lihat di sana. Yang penting saya kasih ultimatum 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak ada mutasi, mau nggak mau harus resign dari sana, dari bank. Sempat ngajuin mutasi untuk pindah ke sini di Renon, tapi formasinya masih pas. Tunggu ada yang pensiun, udah Mimi udah di sini duluan 3 bulan. Iya, 3 bulan. Jadi 3 bulan itu long distance, isinya cuma 2 kalau teleponan. Kalau nggak nangis berantem. Jadi ya udah. Bumbut 3 bulan ya. Kalau nggak harus ke sini. Ya udah Akhirnya resign dari saya pindah ke sini. bank. Dan akhirnya bersatu kan ya, bersatu Iya. padu gitu.
Jadi sebetulnya bagaimana bisa dalam perpaduan ini bertahan dalam bisnis, berarti bisnis bareng kan? Iya, Iya. betul banget. Kalau boleh nih bagi-bagi tips and triknya nih sebagai pasangan bertahan bisnis. Kalau kita sih jujur aja, kita juga nggak tahu ya rahasianya seperti apa, gimana berjalan begitu aja sih. Karena kita juga, saya nggak ada background di F&B, Oh nggak ada. sama sekali nggak ada. Apalagi saya 22 tahun kerja sama perusahaan yang lama itu Di bidang apa? di furniture. Oh iya iya. Iya, jadi dulu director Pak di sana, jadi nggak tahu sama sekali F&B itu apa gitu. Jadi Kenapa ikutin mau ke aja F&B? jalan gitu. Jadi waktu pindah ke Bali ini, saya nggak punya kerjaan, Jobless. jobless, pengangguran. kurang Iya, lebih karena kan selama cabut ya dari Iya, cabut pekerjaan dari itu. 4 bulan. Hmm. Kita berdua di sini benar-benar orang baru. Saya nggak punya saudara, Hmm. kita nggak punya teman di sini, cuma Cuma berdua aja. Nah, mungkin sebelum cerita lebih lanjut, apa sih yang ngebikin Pipi sama Mimi itu awalnya berpikir untuk usaha kopi? Oke, awalnya begini. Awalnya sebenarnya bukan kopi. Hmm. Tadinya mau tempat makan, rumah makan. Oke. Saya lebih suka di dapur. Nggak pinter, tapi bisa Suka masak? di dapur. Suka. Nangkringin dapur gitu maksudnya. Gitu, ya kan? Kan di dapur. Sepertinya seperti itu kepikiran. Nah, kita udah coba lihat-lihat tempat gitu kan. Kita mau buka rumah makan. Tapi setelah dipikir-dikir, aduh, kayaknya harus mikirin banyak kayak cara penyimpanannya. Iya. Makanan itu kan nggak gampang. Stok, hitung stok ya. Nah, kebetulan kan waktu selama saya nganggur 3 bulan itu dapat kerjaan di coffee shop. Jadi barista Boleh sebutin nggak di mana? di Delande Coffee, persis di depannya McDonald. Jalan Chemistry. Chemistry. Pengalaman Oh. saya kerja di sana 3 bulan karena butuh pekerjaan kan, dan Iya mereka dong. juga nyarinya yang nggak Tahun. berpengalaman, Ah. masih nol. Ya. Kebetulan saya juga nggak ada pengalaman di barista, Mhm. sama kopi pun saya juga nggak suka, saya nggak Mhm. minum kopi. Dapatlah 3 bulan di sana. Tahun 3 bulan. 2014 itu. Iya. 2014 ya. Iya. Oke oke. Setelah 3 bulan di sana, tutup coffee shopnya. Pindahlah saya ke coffee shop. Jadi coffee shop Yang itu di tuh yang di Dewi yang Dewi Sri itu tutup. Oh, Dia tutup. nggak Nggak lanjut. nggak lanjut. Oke oke. Dari situ saya pindah ke Jadi, coffee shop yang ada di bandara di keberangkatan domestik, namanya Goods Coffee. Oke, The Goods. oke. Ya, The Goods Coffee. 2000 Itu di 2014 akhir ya. Ya, bersobat akhir. Dapatlah setahun saya di sana. Nah, belajar kopi ya autodidak gitu Autodidak, aja. ah. Terus dapat pengalaman dari situ, saya resign. Ah, Resign karena udah kepengen ke yang lain gitu, tapi nggak tahu yang lainnya Yang apa. lainnya apa? Kan, setelah resign, jadi pengangguran lagi, bingung mau kerja apa gitu kan. Umur udah lumayan gitu kan. Coba ngelamar ke sana ke sini dipanggil, saya interview, tapi mereka butuhnya orang yang bisa bahasa Inggris. Aduh. Harus speak English. Ya, Ya. kebetulan saya nggak bisa bahasa Korelasi Inggris. saya. Kebetulan saya nggak pintar bahasa Inggris, ya kan? Waktu itu. Sekarang Nah, setelah itu tiba-tiba kepikiran, ya kepikiran tadi mau rumah makan tapi ada nggak jadi kan? Terus kenapa aku nggak bikin kopi aja ya? Iya, Tapi iya. kan saya mikirnya nggak ada basinya, nggak ada apanya. Iya, gitu iya. kan? Walaupun saya nggak pintar, nggak jago, tapi bisa lah bikin kopi. Iya. Gitu. Setelah itu saya ngomong sama Mimi, gue mau bikin coffee shop aja. Mhm. Yakin? Ada modal? Nggak ada. Ah iya. Nggak punya. Terus modalnya dari mana? Pas Mimi nanya modalnya dari mana, saya ajak Mimi keluar ke kosan tuh, dari kosan. Oh, Persis oke. buka pintu kosan, Ah. ada warna putih mobil kita. Oh. Si mobil putih itulah yang Itulah Jadi modal kita. jual. Saya Kita tanya, jual. udah berapa lama mobil ini? 5 tahun. Cukup. Saya bilang, udah kita naik motor aja dulu. Jadi Dia oke, modalnya dia udah. dari jual mobil. Oke. Jadi di tahun berapa tuh mulai pengembangan? 2000, kita mulai buka awal itu di 25 Agustus 2016. Oke. Iya, di Denpasar. Baru satu itu. That's why 25? Asal usul nama 25 itu jadi gini, 25-nya itu saya ambil dari tanggal pernikahan kita berdua. Oh. Oh, emang udah cuan ini mah. Udah cuan. Udah cuan. 25 Mei. Tanggal nikah 25, dibuka pertama kopinya 25. Ya. Gitu. Terus untuk PM-nya itu singkatan kita panggilan Pipi Mimi. Ini Nah, aku ya itulah. Saya nggak buat. Kan malam-malam. Nggak Pak Dur, Mama pikir PM itu
karena bukannya lebih dari 24 jam, let's say, so it like always available Iya. ya kan. Kirain Rela di Rodi gitu kan. Ternyata Memang begini. orang banyak berpikirnya, wah ini berhubungan sama jam nih, nggak ada Iya. matinya nih coffee shop, Ah. tutupnya nih jam 1 enggak, Iya. itu nggak ada hubungan sama waktu. Mama merinding loh, sumpah. Kayaknya journey-nya tuh bener-bener yang cucok marucok, terus segala satunya dari tanggal, dari apa semuanya tuh udah tepat. Amin ya, Iya, kita doakan amin, sukses amin, suami amin. pipi. Terima kasih. Mama jadi pengen pipih juga. Cariin pipi dong. Nah, terus tadi apa yang keduanya di tanggal kapan punya usaha yang kedua? Keduanya itu selang 1 tahun ya, Mi? Selang 1 tahun. Selang 1 tahun itu kita yang kedua di Kedampang. Kedampang. Ya, itu pun kita juga nggak nyangka kok tiba-tiba aja kita kita berani nekat. Awalnya pun kita buka di Dewi Sri, sebenarnya saya juga berpikir gitu, duh ini gimana nih ya? Yang saya tahu Bali itu banyak yang buka, banyak juga yang tutup. Itu dah. Kita punya modal pas-pasan nih. Ah. Apakah iya jalan? Apakah gimana? Cuman di sini saya bilang sama Mimi, Mi, ini oke kita lanjut ya, kita buka, tapi jangan pakai hati. Oh, Jangan main Waktu yang perasaan. di jalan pakai Kedampang cinta nggak itu. boleh. Gitu kan. Jadi maksudnya jangan pakai hati ini, jangan terlalu gua harus nyari untung gua. Oh, Jangan. oke. Yang penting Dibawa enjoy ya. Enjoy aja ya, kita gitu ya. buka, kita jalanin aja dulu sejauh mana ini kita bisa Iya. bertahan gitu ya. Jadi Jalan. di kenapa bisa ngambil di Jalan Raya Kedampang itu karena kan saya statusnya masih kerjanya di Kerobokan di deket Tiara Gatsu sana. Jadi dari Dewi Sri ke Tiara Gatsu mungkin tahu di Gatsu Iya. jalan itu tuh jalan alternatif karena Jalan Raya Kerobokan itu macet. Jadi setiap Jalan pagi potong. itu jalan alternatif saya dari Dewi Sri ke kantor. Nah, setiap saya lewat situ, saya nengok itu tempat, itu kayaknya cocok nih gitu untuk jadiin coffee Dulu tuh shop. sawah-sawah semua ya situ nih, Itu belum ada dulu apa-apa. sepi banget di situ. Sama ini tempat orang jualan furniture yang kayu-kayu gitu Iya, kan ya. etnik-etnik gitu. Nah di situ tuh sepi banget itu di situ di Jalan Raya Kedampang itu. Tapi karena tempatnya dekat dari kantor, sebelum ke kantor saya bisa mampir lah ke situ, atau saya pulang dari kantor saya bisa mampir melihat lagi gitu. Karena kan dia fokusnya masih di Dewi Sri. Jadi itu kan yang kedua. Makanya ya udah, jadi kita bilang jangan hard feeling deh gitu. Nah waktu survei tempat aja ya, dia nih yang lihat nih berdua nih. Udah ikutan. Ini Udah dari lama pertama ikut. Dewi Sri dah udah. Berarti Ai sama Hilmi udah dari kapan join ya? Kalau ini temen kita nih sebenarnya, Oke. cuma kita minta bantu dia untuk manage kita lah 25. Sama kayak kita ya, teman-teman akhirnya saling bantu sama Ya, teman. apalagi kebetulan Ai ini kan dia orang hotel ya, mungkin Asal. sedikit banyak ngerti bisa buat masukan ke kita harus seperti apa, harus gimana gitu. Dia yang pegang konten IG gitu, karena Kita nggak ngerti. ya kita berdua dia tahu sendiri bahasa Inggrisnya kayak apa. Udah. Saya Take saya away juga dibilang kayak take me apa. home ya. Atau take home pay. Take home pay. Itu mah gaji. Ya Allah. Jadi benar-benar harus ada orang yang bisa bantu kita gitu. Dia berkenan ya udah, terus lanjut. Nah, Mama pengen tanya nih, Be. Dari Hilmi sama Ai nih, gimana rasanya kerja sama Mimi Pipih berdua ini? So far selama di 25 PM. Gue udah lama di 25 VM, bantu Bibi Mimi, jadi semuanya di kayak keluargaan gitu. Happy. Gue sangat happy banget. Yes, happy? Iya, iya. Happy? Oke. Oke. Sangat happy banget. Ai. Ya dari gue sih sama yang kayak Hilmi, udah kenal dari sama Mimi Pipi 2016 Iya. dari jadinya udah kayak keluarga banget, kita hangout bareng dan kita udah tahu saling ngerti lah sifat masing-masing, walaupun nggak dalam banget tahu tapi udah ngerti lah mana kalau Mimi lagi ngambek, Pipi lagi ngambek, at least kita tahu gitu. Ini yang Mama notice ya, Be. Mama Ya. kan follow juga nih Instagramnya 25 PM. Ya. Yang Mama sangat notice itu adalah Mimi Pipi ini taking care of the staff itu really well karena sering ada gathering. Ya, jadi kalau Mimi Pipi suami istri oke nih bisnisan. Terus tadi juga Mbaknya dulu temen dari lama bisnis bareng. Ternyata masih ini itu kan cerita yang jarang banget ya bisa temen masih bisa survive doing business together gitu kan. Iya, karena Nah, takutnya kan ujung-ujung berantem ya, dan Bo. ujung berantem. Karena Lokala juga berdiri dari teman-teman yang Akhirnya berantem. akhirnya juga decide untuk
bisnis bareng gitu. Mungkin ada tips-tips Tips-tips. atau ada ini gitu. Saling ngerti sih Saling kalau ngerti, kami ya saling ngerti, dan kita lebih sering kayak nggak diambil pusing, lebih have fun aja kita ngambilnya. Kalau memang kita lagi meeting serius, kita serius, tapi di balik itu kita bawa have fun gitu. Jadi lebih sering jalan bareng sih. Jadi kuncinya jaga have fun-nya itu tetap dijaga, Tetap profesionalnya tetap dijaga ya. harus ada Oke. juga. sip. Dan saya juga selalu tegasinnya kalau kerja itu jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah, jangan dibikin pusing. Tapi pernah nggak ada momen kalian yang bener-bener sampai istilahnya down banget? Terus juga sekarang kan pandemi nih, jadi nanya nih kalian, saya agak hebat nih masih bisa berjalan. Itu luar biasa sekali apalagi masa pandemi sekarang nih. Jadi mau nanya keduanya apa nih tips dan triknya dan semasa sekarang seperti ini? Oke, kalau untuk selama pandemi ini juga jujur aja, yang namanya tidur juga balik kanan balik kiri tetap aja kepikiran kan? Ya, itu aduh ini gimana, ini mau seperti apa? Cuman kita di sini ya ikhtiar aja, berdoa gitu Iya. kan. Saya mohon sama Sang Pencipta nih ya, buat kita semua nih dikasih kekuatan gitu loh untuk menghadapi ini, gitu kan, masa seperti ini. Jadi saya sama Mimi berdua kita berpikir aja gimana caranya bertahan dulu deh. Oke. Gitu. Tapi ketika bertahan itu apa ada strategi apa gitu? Misalkan ya kan banyak orang lay off pegawai Oke. atau jam kerja dipotong. Oke, kalau untuk seperti itu kita ada, awalnya ada ya, awalnya ada, kita ngomong sama anak-anak, terus anak-anak kita bilang kita kayaknya belum bisa ngasih full, jadi yang kita kurangin itu di apa? Uang transportasi. Uang transport. dan- Oh, tapi nggak ada layoff ya? Nggak ada yang di-cut ya? Nah, kita kurangin di transportnya di 50%, tapi untuk Tapi ke tetap tokonya tetap jalan. iya, untuk Nah. anak-anak sih kita nggak ada yang ini. Kembali ke itu tadi, maksudnya kalau kita udah nyaman, we will fine gitu loh. Kita nggak ada masalah gitu, kita sama-sama support, sama-sama ngerti. Yes, Tapi iya, kalau betul. misalnya nggak dikasih pengertian kayak gitu, disumpah-sumpahin pasti. Kesel. Iya. Heeh. Cuman kalau udah gitu udahlah kita sama-sama ngerti kondisi gitu kan. Kondisi Ya, juga malah yang seperti itu. support kita itu bener-bener anak-anak semua yang Iya. support kita. Jadi Nice. sampai kemarin pun kita masih nggak bisa kasih full untuk transportasi dan meal tuh. Saya udah minta maaf sekali ke guru, ke person to person. Malah yang support itu mereka. Semangat nih, masih luar syukur biasa loh kita sekali bisa. ya. Kita masih bisa gerak nih, masih bersyukur. Jadi mereka yang support kita gitu. Jadi, Jangan sedih mas, Jadi kayak udah ya. siap-siap nangis. Itu memang zaman-zaman sedih ya, istilahnya itu zaman-zaman kita berada di down banget gitu. Itu gimana sih caranya kita bertahan? Akhirnya beliau-beliau ini mengarahin kita, ya udahlah kita harus bertahan gimana pun caranya dengan cara istilahnya didiskusiin dulu gimana caranya. Itu makanya anak-anak sangat respect banget sama Pipi dan Mimi. Jadi gimana pun keadaannya kita harus tetap bertahan nih. Iya, karena mama notice ya, muka-mukanya tuh dari dulu itu aja orangnya. Tapi nambah wajah baru, nggak pernah kayak berganti gitu Tuh, kan. Kita iya, ketemu di setiap tempat rolling. Iya. Tapi paling kalau ada, kok ada yang lucu yang baru gitu. Tapi itu nambah gitu loh, nggak pernah kayak yang gonta-ganti. Itu iya Pipi kan soalnya kan mama juga HR manager ya. Terus ya segala macam lah orang-orang dihadapi gitu kan. Mama sendiri merasakan efek-efek dari si pandemi ini gitu kan. Jadi mama tuh bener-bener take point gitu loh. Hal-hal seperti itu tuh bener-bener hal penting untuk kesolidan suatu tim sih. Iya, Mau itu iya. usaha, mau itu pekerjaan apa, tapi memang itu sih yang paling penting. Respect, taking care of each other itu sih. Sebelum ngomongin produk, mama ada pertanyaan. Oke. Mimi, Pipi, Hilmi sama Ai, sebelumnya udah pernah belum sih diundang sama orang untuk jadi bintang tamu podcast ataupun masuk layar kaca YouTube? belum. Berarti lo kalah bravo. Bukan yang manja lagi. Tangan manja. Seneng nggak Mipi diundang sama kita? Senang Senang nggak banget. nyangka sih, Senang berasa artis banget jadi. Iya. Langsung hits Iya. pastinya. Mumpung sekarang ada momennya, nah, tadi TB mau nanya, apa sih? Apa dong? Apanya? Oh disuruh nyanyi atau apa nih? Enggak, Oh. pertanyaan lu. Produknya. Produk ya, Mantap. produk unggulan. Yes. Kalau kita sih jelas produk kita lebih ke kopi ya, ke kopi. Kalau untuk signature-nya sendiri kita ada frappe, kemudian ada Jibrut Jibrut ya. yang pertama kali Madur. Jadi itu racikan Bang Hilmi atau bagaimana prosesnya sampai Itu ada istilahnya Jibrut? racikan istilahnya ya
kita iseng-iseng aja sama Mang Adrian, ayo kita bikin es ini coba-coba aja itu. Tapi setelah dicoba itu kok enak nih, udah deh kita bikin ini aja sebagai signature kita di sini aja gitu. Dan Tapi ternyata awal- jadi produk juara ya. Dari Iya. Akhirnya yang suka. setelah di up itu akhirnya banyak orang yang suka gitu. Tapi di awal-awal itu nggak ada kan di GoFood sama di Grab Oh, iya, menunya nggak ada tuh. Belum ada. Jadi tetap harus pesan es cappuccino tapi note yang buat si Gojeknya Jibrut. Boleh tanya-tanya dikit, pakai kopinya apa dari Arabica atau Robusta Kita atau di campur? PM kita full Arabica. Full Arabica. Kita pakai 2 daerah kopinya. Pas blend kita. House blend kita mix ya. Itu dari Sumatera sama di Jawa Timur. Sumatera mana Pak? Sumateranya itu kita pakai di mana Mi? Aceh Gayo. Aceh Gayo. Sama Ijen. Sama Ijen Jawa Timur. Jauh loh. Dan yang untuk yang lainnya kita benar-benar klasik, best sellernya di cappuccino sama latte. Oke. Kita Ada juga kasihkan. menu baru yang belum kita keluarin. Iya. Apa sih? Ada namanya oret. Wih, apa tuh? Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Awalnya sih bahasa Inggris. Maksudnya beneran alright. Awalnya bahasa Inggris, alright kan? Oh. Alright kan? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya bilang oret aja. Mas mau pesen kopi apa oren? Oren. Gitu. Oretnya itu singkatan juga, akhirnya ada singkatannya. Lu catat nih. Oret itu akhirnya ada singkatannya, yaitu Oreo Triple Ice Cream. Berarti coklat cookies gitu lah ya. Nah, yang singkat ya ada Oreo-nya. Kita pakai Oreo, pakai ice creamnya 3 scoop, espresso, susu, whipping cream. Mantap deh, pokoknya yang suka manis. Ya, kopinya pudar sama si ice cream. Tiba-tiba aja tuh gue punya pemikiran, aduh gue pengen punya menu baru apa ya. Dan itu memang tiba-tiba keluar dari pikiran sendiri gitu. Gue coba ini cuma satu. Biasanya kan kita kalau ice itu pakai dua double ya, double espresso. Nah ini kita coba kasih single, karena gelasnya saya lihat juga nggak terlalu besar, ya kan. Saya pikir coba pakai single dulu deh, pakai single, kasih Oreo, ice cream 3 scoop, pakai Whipping fresh cream. milk, terakhir whipping cream sama garnishnya di atas. Tapi ini udah keluar belum produknya atau masih Produk belum, tes-tes? kita masih tapi sudah siap, sudah ready. Nanti kalau kita mau nyobain udah ada, udah bisa. Ya. Jadi lo Jibrut tadi lagi siapa dapat mau bocoran Jibrut ya, apa? Jibrut? Ya. Berarti bocoran Sama pertama ya. ke lokal B ada menu Iya. baru di 25 PM. Wah, ya. Harus Jadi dicoba. dicoba dan cuaners harus dengerin aja terus, siapa tahu banyak info-info terkini. Dan ini tadi menu terbaru. Wah, udah duluan di Lokala gitu kan. Makanya. Mantap. Baik Mama jauh. Jangan terlalu jauh lama. Oke. Mak, jadi gini, dengan 25 PM ini ternyata ada sesuatu yang menarik juga nih. Mereka punya diskonan, Mak. Mama suka itu diskon. Wih. Soalnya masa pandemi ya. Masa pandemi ya, harga Covid. Coba bisa cerita nggak? Adit mau kasih diskon apa nih ke TB, ke semua. Kamu Para coimut deh, CB. ke cuaners. Ya kalau diskon kita di tiap bulannya ya, persis di tanggal 25 itu kita kasih diskon 25% untuk food and beverage. Berarti all item ya. Termasuk cookies juga. Semua Cookies, cake. Cake. Ya. Juga. Ada beberapa yang enggak kayak cookies bukan kayak nastar ya. Oh ya. Karena itu konsinyasi kan orang yang tahu. Wah, Ya, sih. jadi kecuali yang konsinyasi, Jadi yang F&B kita ada ada di menu lah. Yang ada di menu itu yang diskon 25%. Nah, berarti untuk para cuaners, untuk para coffee lovers, tiap tanggal 25 ingat ke 25 PM karena ada diskon 25% for all food and beverage. Jadi kalau ada yang rencana mau jadi mimi pipi, mau kencan-kencan jadi tanggal 25 ya. Iya. 25% nih. Kali-kali jodoh ya. Kali-kali jodoh dapat 25% lagi. Mama catat dulu tanggal 25. Berarti Mama harus cari Cari jodoh. nabung kan buat Cari free jodoh. kan. Everyman. Ya, Mama doain di tahun 2025 udah ada 25 outlet. Amin. Wah, target. Apa kemampuan bermimpi, power of the dream. Nah, harus bermimpi. iya, Iya. harus bermimpi. If you can dream it, you can do it, yes. Oke, terus mungkin dikasih tahu juga untuk Ya. para cuaners, para pecinta podcast, ataupun buat teman-teman yang sekiranya pengen bikin event, itu bisa di 25 PM loh. Seperti Lokala nih hari ini Calo Podcast, Iya. kita di 25 PM. Dadah, terima Dadah. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke,
Nah mungkin terakhirnya sebelum kita closing, dari Mimi Pipih nih ataupun dari Hilmi sama Ai ini sebagai perwakilan sebagai tim ya dari 25PM, apa sih tips-tipsnya untuk para mungkin pemula yang orang baru mau buka usaha bisnis, tipsnya biar bisa sukses, tips biar tetap selalu langgeng hubungannya antara owner sama tim dan gitu. berpasangan juga spesialnya mereka Buat itu. yang pasangan-pasangan buka usaha baru mungkin bisa dikompil jadi para pencinta podcast ngedengerin dan mendapatkan informasi. Kalau tipsnya sih mungkin sama kayak yang lainnya, harus yakin, harus berani dan konsisten. Itu aja, yakin, berani, konsisten. Dan kalau bisa dijalanin sendiri begitu, maksudnya ya turun sendiri langsung. Iya. Ya, kalau dari tim, Kalau dari tim kita lebih ke keluargaan aja, habis itu kekompakan, sama yang penting jangan ada dusta di antara. Jangan ada dusta. Dan motonya untuk mereka itu tidak ada yang sulit kalau kita solid. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang sulit kalau kita solid. tidak ada yang sulit kalau kita solid. Ya itu moto dari semua barista, semuanya itu. Jadi kita tuh emang benar-benar kompak banget gitu. Kita mikirnya di sini mereka ini kan aset kita ya. Iya. Betul. Berarti kan kita harus menjaga nih. Yes. Kita harus merawat bagaimana caranya kita gitu kan ya. Karena dulu kan pengalaman saya juga pernah kerja ya sama orang lain Iya, ya. betul. Kalau di perusahaan itu kan mereka berpikirnya secara logika. Tapi kalau saya di sini di PM dengan Mimi dan anak-anak, saya berpikirnya oke secara logika, tapi saya lebih mengutamakan secara nurani. Alhamdulillah. Saya tidak membedakan mereka gitu loh. Apapun yang saya makan, apapun yang kita makan, mereka makan. Ya. Gitu. Jadi ya, Kita serunya nggak di situ beda-beda. lah. Aduh, luar biasa banget ya. Iya. Nah, Oke. para cuaners, kisah yang inspiratif sekali, Informatif juga. informatif juga. Penuh tips-tips. Iya, tadi dengan apalagi berpasangan dengan keyakinan segala macam. Jadi kayak sayangnya waktu juga yang membatasi kita nih. Ya Allah, Iya, sedihnya. biasa tiba-tiba dari Mak Dur ada kata bicara. Iya, jadi wejangan Wejangan. cuap cuan kali ini dari Makdur adalah Makdur Sunrise ya, nomor 1. Kalau kita mau melakukan suatu usaha, bisnis atau apapun, mulai dari keyakinan. Keyakinan. Ya, modal jangan terlalu dipikirin, tapi yakin, selalu berusaha, ikhtiar, dan selalu baik dan taking care sama orang-orang yang mensupport kita dari awal. Iya. Ya, karena itu akan melibatkan teman ataupun nantinya ada karyawan kita sendiri atau segala macamnya gitu kan. Dan jangan pernah kayak dibawa apa tadi kata Pipi, jangan kelewat stres, jadi bawa fun aja, enjoy aja, jangan terlalu jadi beban. Betul. Banyak orang tuh lupa ya, stres bawahnya stres. Mikirnya duit gitu. Nanti kalau stres rambutnya kayak Madur. Keriting. Gitu. Jadi itu sih basically tips-tips cuan dari Mama di hari ini sama TB. Iya. So terima kasih banget buat Makasih banget. 25PM. Kita juga terima Ya, kasih. pendananya kami thank Sukses you. ya. Buat Mimi Pipi, Ai sama Hilmi sukses selalu. Mudah-mudahan 25PM makin jaya di udara Amin. langit dan Amin. di mana Ois. saja. Oke, baiklah. Oke. Sekian dulu untuk cuap-cuap cuan dan podcast salo kita di hari ini. Ya. Edisi perdana ya, B, Yap, bersama betul. Mama Dursila, 25PM Coffee dan TB. Yap, Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. dengan bintang tamu yang spektakuler dan hits, tetap di Calo. Cuan ala lokal. Yeay.